Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan terkait tugas besar matkul alat industri kimia. Di sini kami akan memaparkan terkait pabrik sodium dikromat. Sebelum kami memaparkan hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Eh, Perkenalkan, nama saya Budi Rodiana Sepia dengan NPM 24047. Perkenalkan, saya Zara Swetuzima dengan NPM 24052. Perkenalkan, nama saya Nashwa Alia Zahro dengan NPM 24057. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani Trivalisa dengan NPM 24059. Perkenalkan, saya Revina Mudla Putri dengan NPM 24060. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Putra Ramadan dengan NPM 24072. Baik, sebelum kami memaparkan terkait PFD dari industri sodium dikromat, saya akan membahas terkait tahapan proses secara umumnya, di mana dari biji kromat dan batu kapur itu digiling halus untuk memperbesar luas permukaan. Kemudian hasil gilingan dari kedua bahan tersebut dicampur dengan soda ash hingga homogen. Dan setelah itu, campuran tersebut dipanaskan pada suhu tinggi untuk menghasilkan sodium kromat, di mana produk padat dilarutkan dalam air panas untuk mengekstrak sodium kromat tersebut. Kemudian gumpalan atau slari dari hasil pembakaran itu dihancurkan agar mudah larut, dan larutan sodium kromat ini direaksikan dengan asam sulfat sehingga membentuk asam dikromat dan produk samping. Nah, produk samping ini disaring dan dipisahkan dari larutan utamanya. Kemudian, larutan sodium dikromat ini dikentalkan dengan penguapan yang bertingkat. Setelah itu, larutan pekat itu didinginkan hingga membentuk kristal, dan kristal akan dipisahkan dari cairan sisa-sisa tersebut. Kemudian, kristal akan dikeringkan hingga kadar airnya sesuai standar. Kemudian, uap dari proses tersebut ditangkap untuk menghindari debu garam keluar ke lingkungan. Nah, kan sudah tahu terkait mengenai tahapan proses secara umum, langsung kita lanjut aja ke PFD dari pabrik sodium dikromat. Saya langsung alihkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan terkait PFD dari industri pabrik sodium dikromat. Proses produksi sodium dikromat dimulai dari tahap penghalusan bahan baku utama, yaitu dari biji kromit menggunakan balmil hingga ukuran partikelnya itu menjadi seragam. Kemudian batu kapur atau limestone dan soda es digiling dengan cara yang serupa sebelum semuanya dicampurkan ke dalam mixer. Untuk prinsip kerja dari balmil sendiri itu yaitu silinder besar yang berputar secara horizontal dengan bola baja atau batang logam yang ada di dalamnya. Nah, ketika silinder itu berputar, bola-bola atau batang tersebut itu akan jatuh dan menumbuk bahan yang ada di dalamnya, sehingga terjadi gaya tumbukan dan gesekan. Nah, kombinasi kedua gaya tersebut menghaluskan biji kromit, batu kapur, dan abu soda menjadi serbuk halus. Kemudian, jika semakin lama waktu penggilingan dan semakin tinggi kecepatan putarannya, maka akan semakin kecil ukuran partikel yang dihasilkan dari penghalusan. Nah, penghalusan ini sendiri itu bertujuan untuk memperbesar luas permukaan bahan sehingga reaksi kimia berikutnya itu berlangsung lebih cepat dan efisien di dalam tungku putar. Prinsip kerja dari mixer sendiri itu yaitu dengan pengadukan mekanik untuk mencampur bahan padat hasil penggilingan dari biji kromit, abu soda, dan batu kapur yang sebelumnya itu secara homogen. Nah, biasanya itu digunakan pedal mixer atau ribbon blender. Alat ini sendiri itu memiliki poros yang dilengkapi bilah atau spilar yang berputar untuk menggerakkan bahan ke arah berlawanan dan menimbulkan arus sirkulasi di dalam tangki.
Nah, selama proses itu, kelembapan campuran dijaga agar bahan itu tidak tergumpal dan reaksi awal atau prareaksi yang terjadi tidak akan terjadi atau belum terjadi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya ada rotary kiln, di mana mampu menjalankan reaksi pada suhu tinggi antara 1000 hingga 1100 derajat Celcius dengan waktu tinggal sekitar 1 hingga 2 jam. Nah, alat ini tuh mengapa dipilih? Karena dapat menjaga suhu reaksi stabil, lalu memiliki sistem pembakaran yang efisien, serta terbuat dari material tahan panas dan tahan terhadap korosi akibat reaksi kimia. Nah, rotary kiln ini juga harus mampu menangani campuran padat dengan baik tanpa menyebabkan penyumbatan. Nah, prinsip kerja dari rotary kiln sendiri ini bekerja dengan prinsip pemanasan kontinu di dalam silinder baja besar yang berputar secara perlahan. Nah, nantinya bahan baku padat yang terdiri dari campuran biji kromit, batu kapur, dan juga soda as itu dimasukkan dari ujung atas klin dan bergerak ke arah bawah akibat rotasi dan juga kemiringan alat. Nah, selama perjalanan di dalam klin itu bahan mengalami pemanasan bertahap menggunakan bahan bakar minyak yang dibakar pada ujung lain sehingga menciptakan suhu tinggi yaitu kisaran antara 1000 hingga 1200 derajat Celcius. Nah, nanti pada kondisi tersebut terjadi reaksi oksidasi kromium dari Cr3+ menjadi Cr6+ serta pelepasan gas CO2 hasil dekomposisi soda as dengan batu kapur, di mana nanti hasil akhir dari proses ini itu berupa padatan kering berwarna kuning, yaitu natrium kromat yang siap untuk tahap pemilihan. Lalu selanjutnya ada roll crusher atau penghancur. Jadi hasil pembakaran dari rotary kiln itu biasanya menggumpal. Nah, sehingga diperlukan roll crusher untuk menghancurkannya. Alat ini mengapa dipilih? Karena kemampuannya memecah material keras itu menjadi ukuran lebih kecil itu baik. Jadi dibutuhkan agar mudah larut dalam proses pelindian. Nah, roll crusher ini itu harus memiliki sistem pengaturan ukuran hasil dan material konstruksi yang tahan terhadap abrasi serta beban mekanik yang tinggi. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri itu, jadi crusher ini bekerja berdasarkan prinsip tekanan mekanik dan tumbukan antara dua permukaan keras untuk menghancurkan bahan padat menjadi ukuran yang lebih kecil. Jadi nanti material hasil kalsinasi dari rotary kiln itu dimasukkan ke dalam ruang penghancur, kemudian ditekan oleh plug atau rahang yang bergerak. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, pada alat ini sebelumnya kita menggunakan bed conveyor untuk mengangkut hasil dari ball mill menuju mixer. Nah, setelah mixer itu dilanjutkan ke rotary kiln untuk proses kalinisasi. Proses kerjanya yaitu sabuk berjalan digerakkan oleh motor dan pulley membawa material di atas permukaannya secara kontinu. Bed conveyor ini dipilih karena efisien untuk jarak menengah dan kapasitas besar dan mengurangi pekerjaan manual. Selanjutnya dijelaskan pada rekan saya. Baik, selanjutnya untuk tahap berikutnya itu dari roll crusher itu dimasukkan ke dalam treating tank, di mana prinsip kerja dari treating tank sendiri itu adalah pelarutan kimia hasil clean dengan air atau reaktan. Di mana fungsi dari alat ini itu adalah melarutkan Na2CrO4 dari padatan jadi larutan, di mana dia memiliki 3 tangki. Di stage pertama itu dia masuk padatan baru dari hasil clean atau banyak Na2CrO4-nya tuh belum larut, terus ditambahin dengan dari tangki 2 atau larutan dari bekas tangki 2 yang masih mengandung sedikit Na2CrO4. Kemudian Na2CrO4-nya itu mulai larut dan terbentuk slurry atau padat cairan. Dan cairannya atau filtratnya dikirim ke treating tank. Nah, pada tangki yang kedua atau stage yang kedua itu dia masuk residu padat dari tangki 1
yang masih ada sisa dari Na2CO4-nya. Kemudian ditambah air dari tangki 3 yang lebih murni. Dan larutan yang terbentuk di sini mengandung lebih sedikit Na2CO4-nya dibanding tangki nomor satu. Nah, untuk stage yang nomor 3 atau tangki yang nomor 3 itu dia masuknya residu padat dari tangki nomor 2. Kemudian dia ditambah oleh fresh water dan larutan yang keluar dari sini hampir tidak mengandung Na2CO4 lagi. Karena semuanya udah keambil dari tangki-tangki sebelumnya. Dan residu padatan itu dibuang karena sudah kering dari zat larut. Nah, tadi kan di tangki yang pertama itu filtratnya dikirim ke treating tank. Nah, treating tank sendiri itu berprinsip di mana dia kelindian di mana dia itu melarutkan kimia hasil clean dengan air atau reaktan. Jadi di mana filtrat dari leaching tank ini itu kita larutkan Na2CO4-nya dari padatan jadi larutan. Mohon maaf, tadi prinsip kerja dari leaching tanks itu dia pelindian bertahap dengan aliran berlawanan, di mana dia memisahkan larutan Na2CO4 dari residu padat secara efisien. Jadi filtrat yang dihasilkan dari alat leaching tanks ini akan dialirkan pada uh, treating tank ini. Mungkin saya bisa lanjutkan pada rekan saya. Untuk berikutnya, alat filter, yang mana alat ini merupakan pemisahan produk samping. Hasil reaksi dari treating tank kemudian disaring menggunakan filter untuk memisahkan garam natrium sulfat dari larutan natrium dikromat, yang mana garam natrium sulfat ini dapat dijual sebagai produk samping. Sedangkan filtrat berupa larutan natrium dikromat diteruskan ke tahap penguapan. Alat ini dipilih berdasarkan efisiensinya dalam memisahkan padatan dan cairan, serta ketahanannya terhadap larutan asam. Untuk desain filter ini memungkinkan pembersihan yang mudah dan pengoperasian kontinu dengan kehilangan produk minimal. Berikutnya ada alat triple effect evaporator atau penguapan larutan. Larutan natrium dikromat dari filtrat kemudian dimasukkan ke triple effect evaporator untuk dikonsentrasikan. Alat ini bekerja dengan sistem penguapan bertingkat efek ganda untuk efisiensi energi. Tujuannya agar larutan menjadi pekat sebelum dikristalkan. Pada triple effect evaporator ada alat yang namanya shot-jetter. Pada beberapa titik shot-jetter ini digunakan untuk menangkap partikel halus atau garam yang terbawa uap. Hal ini bertujuan untuk menjaga efisiensi proses dan mencegah pencemaran udara oleh debu alkali. Selain itu, shot-jetter untuk menangkap padatan garam yang terbawa uap, yang mana padatan garam ini masih bisa digunakan kembali agar untuk meminimalisir pemborosan suatu bahan, karena bahan-bahan tersebut masih dapat digunakan kembali. Kemudian bahan-bahan yang masih dapat digunakan kembali ini akan dikembalikan ke filter terlebih dahulu. Untuk selanjutnya saya silakan. Baik, untuk proses selanjutnya setelah dari proses triple effect evaporator itu lanjut ke proses crystallizer. Jadi proses crystallizer ini itu merupakan suatu tahap pemisahan di mana zat larut dari si natrium dikromat itu diubah menjadi dari fase larutan diubah menjadi padat kristal. Nah, yang bahan yang masuk itu kan berupa natrium dikromat yang sangat pekat dari evaporator dengan suhu tinggi yang sekitar 80 derajat Celcius. Kemudian mekanisme dari alat ini itu menggunakan pendingin sebagai metode kristalisasi.
Air dingin dialirkan melalui jaket pendingin atau disebut coil di dalam crystallizer untuk menurunkan suhu larutan secara signifikan. Yang awalnya kan tadi sekitar 80 derajat Celcius itu bisa diubah ke 30 derajat Celcius seperti itu. Nah, tujuannya sendiri dari penurunan suhu ini digunakan untuk menurunkan konsentrasi dari si larutan. Dikarenakan kalau misal dia itu turun, dia itu akan mempercepat pembentukan dari kristalisasi itu. Selanjutnya, proses ke sentrifugal. Di sini itu merupakan tahap untuk memisahkan kristal padat dari cairan sisa. Nah, tadi kan dari si crystallizer itu membawa cairan sisa. Dan diproseslah ke sentrifugal ini untuk dipisahkan seperti itu. Nah, kemudian untuk mekanismenya di sini itu memanfaatkan gaya sentrifugal yang sangat besar seperti mesin cuci yang berputar dengan cepat seperti itu untuk memisahkan si padatan dan juga si cairan sisa tadi. Nah, yang kristal yang padat itu dia itu akan terdorong ke dinding keranjang sentrifugal, sedangkan yang cairan sisa itu dia itu melewati filter pada dinding dan dikumpulkan terpisah seperti itu. Selanjutnya ada proses yaitu dryer atau pengeringan. Nah, di tahap di sini itu untuk menghilangkan sisa kelembapan dari si kristal tadi. Kemudian mekanisme dari dryer pengering ini itu dipanaskan dalam dryer biasanya menggunakan udara panas pada suhu sekitar 120 sampai 130 derajat Celcius. Pemanasan ini dilakukan selama sekitar kurang lebih itu 1 jam. Tujuannya itu untuk menguapkan sisa air yang menempel di larutan tadi dan untuk memastikan kadar air kristal itu sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan. Nah, sebelumnya itu pada leaching tank ke treating tank itu kita menggunakan bucket conveyor. Kenapa? Karena itu digunakan untuk memindahkan material hasil dari leaching tank ke treating tank itu ke atas. Prinsip kerjanya itu menggunakan serangkaian ember bucket yang bergerak secara vertikal untuk mengangkat material dari bagian bawah ke atas. Nah, fungsinya tuh untuk memudahkan perpindahannya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 6 terkait industri pabrik sodium dikromat ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian dan kami tutup dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.